Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah kita selalu diberikan nikmat napas. Ada yang enggak napas kemari? Ada yang napas Senin Kamis? Asma. Tapi saking cintanya dengan ilmu, saking sayangnya dengan ilmu, kagak mau kelewat, biarin katanya, orang senang banget sama ilmu, cinta sama masjid, biarin napas Senin Kamis gak ngik datang, alhamdulillah. Ya iyalah kalau malah lagi bangkit mah bu, emang udah dari sononya ibu ya bawaan, mau dikata apa, alhamdulillah tuh. Dengan izin Allah kita masih dikasih nikmat kedip dari pagi ini sampai sekarang, sampai gini 9:30, nggak ada yang bisa ngitung kedip. Katanya anaknya kalau nggak kedip repot. Kata anaknya, emak gue kesurupan kali itu dari tadi matanya melotot baik. Tuh, kalau nggak kedip. Alhamdulillah dikasih kedip sama Allah nih, mata keluar air mata yang kotorannya jadi belek. Alhamdulillah. Jangan kita omelin tuh belek. Belek kita kucekin, kita omelin, jangan. Ujung-ujung mata kita sakit karena kita marah-marahin belek, jangan. Nikmat. Semua yang kotoran ada di dalam tubuh kita karena ad-dunya jifah. Dunia itu adalah kotoran. Nggak ada bu, dari tubuh kita tuh nggak ada yang nggak keluar kotoran, semuanya keluar. Dari hidung keluar upil. Jangan segen-segen ngomong, emang kita punya ibu ya. Nggak punya upil kita jadi pilip, apa namanya, pulip, apa pulip. Iya bu, bulu hidung makanya jangan suka dicabutin, itu nikmat. Bulu hidung sampai botak, gatal banget nih, lah jangan. Iya, bulu mata jangan dikerok, jangan dicabut. Kenapa bulu mata nggak panjang? Lah repot. Kalau kondang entah dulu kok, gue nggak pengen bulu mata. Alhamdulillah. Nikmat yang Allah kasih sampai ini hari, sampai ini tanggal Allah kasih kita sempurna. Jalan kaki kanan dulu keluar, baru yang kiri. Nggak ada orang secakep apa juga kalau dua-duanya jalan, kakinya dua-duanya ngelangkah, lah repot, kayak pocong. Alhamdulillah. Iya, tangan lenggang kanan dulu baru kiri, ada yang begini jalan. Maka ini nikmat bu, kalau kita telusuri nggak ada yang bisa ngitung nikmat. Tapi kalau kita udah merasakan betapa dahsyatnya kita berada di kamar yang termahal, hotel yang termahal, yaitu rumah sakit, baru kita ngerasain nikmat. Makanya kalau ditajak ngajinya jeng jalan deh dulu, gue belum tua. Udah tua mah repot bu, ngaji nungguin tua. Lo kalau tua juga kayak gini aja, kita kaki kadang-kadang ketuker, yang kiri kita ke kanan, mingser kanan, pantat panas. Nungguin tua, apa enaknya ngaji nungguin tua, ya bu ya. Maka alhamdulillah nih, nikmat yang begitu besar dahsyatnya Allah kasih sampai dari tahun bertahun sampai sekarang Ramadan tanggal 8 tanggal 9 ini tidak mengurangi rasa takzim kita kepada Allah yang menciptakan semua nikmat. Maka ketika sampai alhamdulillah ya, kita masuk masjid, Allahumma ftah lana hikmataka, ya Allahumma ftah lana abwaba fadlika, minta sama Allah. Karena berapa banyak yang di luar bu pengen datang ke sini nggak diizinin sama Allah, ibu ya. Ini kita orang-orang pilihan, orang-orang yang cinta dengan ilmu, diangkat bu derajatnya sama Allah. Bukan orang kaya, bukan orang cakep, kalau bahasa Betawi bukan orang botok, bukan. Tapi ya yang diangkat derajatnya alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu, akan Allah angkat derajatnya, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya maka alhamdulillah di sini ada Bu Nur Aida, Bu Hilda yang ikut pendidikan kader mubalighah. Ibu-ibu punya anak yang potensinya pengen jadi da'iyah. Ibu-ibu punya saudara, sepupu, keluarga yang potensinya ingin menjadi seorang mubalighah. Taruh bu di sana. Kita basisnya 1 tahun. Ya, hubungin Bu Hilda ya. Bu Nur Aida juga ikut. Bu Nur Aida itu bu usianya 71 tahun, sepuh. Beliau PNS dari ibu guru ya. Tapi alhamdulillah bu, beliau tuh kemarin ngomong sama Umi, Mi, saya demen banget katanya nggak sekolah di sini. Terus saya mau bawa cucu, boleh gak? Boleh. Mau bawa cucunya katanya yang 4 tahun. Yang penting cucunya, kalau bahasa kita mah ya dijagain. Karena di sana kan lantai 2 ya. Gak apa-apa, yang penting nggak berisik.
Kita basisnya non formal Bu, tapi setahun itu di wisuda. Ada guru ngaji yang udah jadi ustazah dan mereka itu SD, tapi belum sertifikasi. SMP, tapi udah hebat kemana-mana ceramah, tapi belum sertifikasi. Yang lulusan SMA, udah hebat ngajar, muridnya banyak, tapi belum sertifikasi masuk pendidikan kader mubalighah. Kita nggak ngejar titel, tapi kita ngejarnya ridhonya Allah, ya. Karena betapa banyak nikmat yang Allah kasih sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini Bu, nggak mudah Bu. Apalagi ini judul, ya ahlan wasalan Bunda, sini sayang, di depan sayang. Ya duduk di atas, ya nggak apa-apa, duduk di depan nggak apa-apa. Tuh masih ada yang satu kosong. Ya mudah-mudahan dengan nikmat Allah kita bisa menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur dan yang selalu memanfaatkan rasa syukur kita, sehingga rasa syukur kita aplikasikan menjadi asyukru bil jawari. Ini syukur dengan anggota badan Bu namanya, ya. Karena syukur itu 3, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, dan asyukru bil jawari. Yang ketiga ini Bu, kita mengaplikasikan rasa syukur kita dengan anggota badan. Ya, ibadah badan ini sekarang kita ngaji, sholat, itu Bu, ibadahnya badan, sodakonya badan. Ini sekarang kita sedang sodako untuk badan kita. Karena orang sakit gak enak Bu, ya Bu ya. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah ini hadir di sini, mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya. Siapapun gurunya, siapapun yang mengajarkannya, apapun jenis ilmunya, mudah-mudahan kita suka. Karena syarat menuntut ilmu Bu, yang pertama itu niatnya karena Allah. Yang kedua itu cinta dengan ilmunya. Orang kalau nggak demen sama ilmunya Bu, sekarang gue udah jalan bab cebok, besok bab cebok, habis gue pada ledes cebok mulu, kagak demen Bu. Udah kan jangan diem mulu tuh, nggak demen sama ilmunya Bu, mental. Yang ketiga nih yang jadi faktor mendasar, nggak demen juga, nggak suka juga, nggak cinta juga sama yang menyampaikan ilmunya. Katanya dia ngomong, katanya dipanggil, katanya kalau mana, katanya minta duit dulu, katanya juga, katanya buat ramal amal tuh amal ini lagi, katanya jangan diem mulu. Kedumot aja, sama. Ini yang menjadi ilmu nggak masuk sama kita. Maka yang jadi pendasar 3 ini, nggak demen sama murabinya, nggak demen sama mursyidnya, nggak demen sama gurunya. Ini juga menjadi penyebab ilmu itu nggak bisa masuk. Tapi kalau ibu udah cinta, ya walaupun sama Umi, ya Umi sih, ya wajar ya Bu ya, kita sesama perempuan ya Bu ya. Kita cinta karena ilmu, kita cinta karena Allah ya Bu ya. Insya Allah ketika sesuatu yang kita dapatkan dari orang yang kita sayangin, kita senengin, kita agungin, akan mengenai dalam hati kita. Ya Bu ya, insya Allah. Salawat dan salam kita selalu limpah curahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita setia menjadi umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirat yang berbahagia, jemaah Majelis Taklim Al-Ikhlas rahimakumullah. Ini hari kita membahas tentang wanita yang mulia menurut Al-Quran. Masya Allah, lagi-lagi Bu pembahasannya kita. Memang kita yang dibahas mulu ya Bu ya. Orang laki mah kagak ada omongnya, perempuan mah udah banyak omongnya, banyak salahnya, banyak ngototnya. Bah, perempuan tuh Bu banyak tingkahnya. Perempuan Bu kalau salah tuh kagak mau disalahin. Naik jalanan di motor, di jalan raya, sen kanan, belok kiri. Coba itu perempuan itu. Iya, maka ini pembahasan cakep, unik ya Bu ya. Jadi wanita yang mulia menurut Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat perempuan, An-Nisa. Ya, tuh surat Al-Quran ada yang namanya surat perempuan. Ya nggak ada. Surat laki-laki nggak ada. Ar-Rijal nggak ada. Ada juga Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya Bu ya. Lalu ada lagi yang dibahas wanita yang sangat mulia. Yang kedua yang dibahas dalam Al-Quran apa? Surat Maryam. Ada Bu. Gak ada surat Adam. Tuh biarpun Nabi Adam Nabi yang pertama. Ya Bu ya. Tapi yang paling agung ada yang namanya surat Muhammad, surat Yusuf, surat Nuh, surat Yunus. Ya Bu ya, ada. Daripada surat-surat yang itu amalan-amalan luar biasa. Yang nanti endingnya kita akan mengamalkan satu ijazah yang ini sangat berefek banget Bu, buat diri kita semua ya Bu ya. Karena kita ini hidup, pasti orang hidup tuh punya masalah. Nggak ada Bu orang hidup yang nggak dikasih masalah.
pasti punya. Ya, entah dari anak, dari laki, entah dari laki, dari mertua kagak, orang tua. Anak laki mertua orang tua kagak, dari ipar. Tuh. Biang kerok datang. Ada. Ipar kagak, tetangga. Kagak boleh tetangga ngelihat kita seneng dikit. Dari mana tuh dia duitnya? Paling ngepet. Tuh kan tuh. Ada ujian. Makanya insya Allah nanti endingnya amalan ini dibaca nanti 5 kali. Tapi kita bahas dulu. Ya, tentang wanita yang sangat mulia menurut Al-Quran. Yang dibahas dalam Al-Quran ada yang namanya surat Maryam. Maryam itu putrinya siapa, Bu? Maryam binti Imran. Dan diabadikan juga surat Al-Imran, keluarganya Imran. Ya, kalau perempuan seperti Maryam saat ini beda. Punya anak, kagak punya bapak. Coba. Ini Maryam-Maryaman ini. Maryam-Maryaman ini begini. Lah, bukan Maryam asli yang dalam Al-Quran. Kan manusia itu ada 3. Ada yang ada bapaknya, ada yang ada ibunya. Ini kita nih. Bapak biologis punya, ibu biologis punya, orang tua kita. Kita nggak minta ditakdirkan menjadi anak presiden, enggak. Kalau kita bisa milih, mah kita pengen-pengennya dijadiin anak ulama. Kita nggak minta ditakdirkan kita jadi anak tukang ojek, enggak. Tapi semua itu sudah digambarkan dan sudah ditakdirkan masih ketika kita berada di alam ruh. Maka ini Maryam binti Imran adalah satu-satunya wanita yang sangat teguh imannya. Maka wanita yang sangat mulia menurut Al-Quran yang pertama adalah wanita yang kuat imannya. Tuh, Bu, betapa gak kuat? Lah, gak punya laki. Akhirnya pas punya anak, dicemooh sama orang, Bu. Digunjing sama warga, bahkan sampai diusir. Itu kuat banget, Bu, imannya. Maka kita minta agar kita kuat iman, ya kuat keyakinan kita. Maka tuh, Bu, perbanyak membaca kalimat tauhid. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Masya Allah. Kita, Bu, perempuan ini ujiannya emang iman. Ya Allah, laki saya nggak punya duit. Mana anak ini banyak banget pada berierot jajan. Laki kalau disuruh kerja kagak mau mulu, dia main game melulu. Kesel banget ini, bagaimana ini apa tuker tambah tuh laki begitu ya. Papa gimana? Iman mainannya. Maka andaikan kita ditakdirkan suami kita nguji kita, suami gak mau kerja, biarin. Jangan ganti laki. Ya, kita cari potensi diri. Ya Allah, iya, emang laki saya begitu kali ya. Pas laki udah dikasih kerja, dia bengek. Udah deh bang, lu jangan kerja, lu nyusahin gue, lu kerja baru sehari aja udah bengek. Udah jangan kerja. Lu diam aja di rumah dah, gue yang kerja. Tuh, ada yang model begitu, Bu. Maka kalau kita dikasih anugerah, laki gak ada kerjaan, kita punya potensi nih, Bu, jualan. Nggak usah ibu jajakin jualan kemana-mana, jagang pakai capek kaki sampai betis pada gunting padi, nggak usah. Bisa ibu upload melalui media sosial. Sekarang mudah, Bu, nggak seperti zaman dulu. Ya, kita jualan ini, sekarang mudah. Bismillah ya, Bu ya. Emang udah takdir kita. Maka kuatkan iman adalah menjadi salah satu wanita yang sangat mulia dalam Al-Quran. Siapapun dia, kuatkan iman. Yang pertama, ya, Bu ya. Maka untuk mengecas iman kita agar kuat, zikir la ilaha kalau bisa ibu baca 165 kali. Nah, saya dapat dari muridnya Mbah Anom dan Abu Ya Sindisi di Pondok Pesantren Suryalaya. Itu, Bu, kalimat tauhid dibacanya 165 kali. Ya Allah, Bu, setiap selesai sholat 5 waktu. Masya Allah, Bu, itu energi iman kita. Kalau saya boleh bercerita, hampir-hampir kita tuh, Bu, nggak sibuk mikirin aib orang. Ada orang yang pengen ngomongin orang, ya kan namanya kita kan punya teman besti, jeng-jeng, nggak tahu lu katanya, lu teman kita katanya punya motor baru, katanya sombong banget, katanya, ampun, katanya baru punya motor PCX doang, katanya, kesel banget, katanya, tahu tuh dia katanya motor dari mana, katanya laki-lakinya pulang baru, katanya tahu, katanya, tuh, kita punya teman. Coba, Bu, lazimkan. Karena orang ngaji itu, Bu, kita itu nuntut ilmu, bukan berarti kita itu udah baik. Orang belajar tujuannya berproses menjadi baik.
Maka untuk ningkatin iman, nggak ada jualannya Bu. Di pasar nggak ada jualannya. Kita handphone lowbat yang kita carikan charger. Tapi iman kita ini Bu, ya Allah, hati kita marah-marah, kita ngelihat laki romannya kesel aja, ngeliat anak apalagi. Ini iman urusannya. Maka wanita yang mulia menurut Al-Quran itu kuatkan iman kita. Ya, bukan hanya kita mencontoh dari Sayyidatuna Maryam, ya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Asiyah istri Fir'aun, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu wanita-wanita hebat, udah teruji imannya. Maka ini buat kita yang memang Allah masih uji iman kita, yang memang mungkin kesusahan itu masih bergerondok di hati kita. Kita nggak bisa nyari kemana, dokternya kemana, siapa yang bisa memperbaiki hati kita, nggak ada yang bisa Bu. Tapi dengan kekuatan iman, la ilaha illallah dibaca tuh 165 kali selesai sholat 5 waktu. Ya Allah Bu, enak banget, enak banget. Masya Allah, saya ngamalin ini belum lama Bu, ketika saya studi banding ke Pondok Pesantren Suryalaya. Dan ini saya langsung diijazahkan oleh muridnya Mbah Anu. Karena ilmu kalau udah diijazahkan itu Bu, sanadnya sampai insya Allah. Dari sahabat, sahabat lagi ke sahabat, sahabat lagi ke sahabat, sampai kepada Rasulullah. Maka enaknya kita belajar ini kayak gini Bu, face to face. Jadi ketika ilmu kita udah dapat, emang langsung berguru. Ya Bu ya, insya Allah. Ya, untuk memperkuat iman agar kita menjadi seorang wanita yang mulia di mata Allah, maka kuatkan yang pertama. Dan untuk menguatkan iman, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca 165 kali, nanti ibu sendiri yang ngerasain. Ini namanya Bu, bengkel hati. Kalau saya tuh belajar lebih kepada perbaikan akhlak. Ya, ketika kita nggak sabar, ketika kita nggak punya sifat ikhlas, ada Bu resepnya dari Allah langsung turun. Maka saya paling seneng ngamalin doa itu yang bersumber dari hadis dan Al-Quran. Ya, tapi kita sanadnya harus ada guru. Ya Bu ya. Andai kan kita nggak ada guru, kita nih kelihatan nih dari TikTok, media Instagram atau mungkin Facebook nongol tentang ilmu. Jawab aja qabiltul ijazah. Insya Allah Bu, nyambung. Ibu ya. Tuh, pertama. Ya. Jadi wanita yang mulia menurut Al-Quran, ketika kita bisa melihat bagaimana perjuangannya Ibunda Siti Maryam, ya. Putranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ibu ya. Maka disinilah Bu yang harus kita jaga. Pertama, wanita yang memiliki kekuatan iman. Dan dasarnya, rahasianya agar iman kita kuat, terus kita baca la ilaha illallah sebanyak 165 kali setelah selesai sholat 5 waktu. Lalu yang kedua, ini cuma 3 doang, Ibu ya. Yang kedua, wanita yang mulia, ya, menurut Al-Quran siapa? Wanita yang paling kuat sabarnya. Sabar, ikhlas, itu pedih. Sabar, ikhlas, itu sakit. Benar Bu? Benar. Kita Bu di KDRT-in, lihat sosok Sayyidatuna siapa? Asiyah. Punya suami yang namanya Fir'aun, yang dia itu Bu berlaku dirinya sebagai Tuhan, disiksa Bu. Nah, kita kan baru dikata gini, lo katanya jelek banget, kata kawin sama gue, katanya gue makanya sebut malu. Kita udah kesel banget sama laki. Cuman laki melototin, lu KDRT, gue laporin Bu, itu model kita. Iya Bu, biarin. Kita mengacak diri kita, ya Allah. Siti Asiyah, begitu hebatnya wanita yang sangat agung, yang mulia, yang namanya disebut-sebut oleh Rasul, yang sejarah legendanya diceritakan di setiap beberapa hadis. Bahkan Al-Quran pun mengatakan, ya Bu ya, maka kita ini sabar yang kuat. Biarin Bu, laki gak ngasih duit. Biarin laki suka ringan tangan. Biarin kita ujiannya berat. Maka setiap kali ujian itu datang buat kita, sabarin yang kuat, sabarin yang banyak. Tolong sabar itu menjadi makanan. Maka rahasianya, kemarin Bunda Yuni nanya, banyakin baca surat Al-Ikhlas. Insya Allah Bu, orang pengen sabar gak kuat, gak mudah Bu, gak mudah.
susah. Ya. Saya kata nggak kuat banget, katanya laki saya begitu banget, katanya saya baru gak makan, katanya udah suruh nyuci piring, saya baru gak makan, kata udah suruh katanya ngerokin dia, kata punya laki begini, katanya gue ribet banget, katanya gue nyesel banget, kata kan begini, ya lah kali begini gue katanya kagak sabar bisa gue punya laki. Ya Allah, itulah. Maka yang kedua, wanita yang sangat mulia, kuatin sabarnya. Ya tadi kuatin imannya, ya kuatin imannya tuh tadi obatnya, ya rahasianya kalimat tauhid. Yang kedua, kuatin sabarnya, rahasianya kalimat ayatul Quran surat Al-Ikhlas. Lalu yang terakhir, kuatkan takwa kita. Bertakwa, Bu. Ya. Maka kalau kata Allah, nah ini endingnya ijazah, ya. Surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah. Tuh Al-Qur'an mengatakan, siapa orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, akan Allah kasih dia jalan keluar. Lah kita, Bu, dari mulai iman tipis, kita sabar enggak punya, ngadepin rumah tangga, ngadepin ujian semuanya, tapi kita tidak bertawakal, tidak bertakwa sama Allah, enggak akan dikasih jalan keluar. Maka umayyattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Jelas, Bu, Allah yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Maka ketika Umi bercerita waktu yang dulu-dulu, ketika ada anak santri yang cukur, kemudian dia tanya, kamu percaya tentang adanya Allah? Percaya. Tapi kenapa ya ada Allah itu kok banyak orang yang susah? Tapi kenapa ada Allah kok banyak orang yang putus asa? Tapi kenapa ada Allah itu banyak orang yang bla 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 bla? Kata santri itu menjawab, dijawab lagi sama tukang cukur, kenapa ada tukang cukur masih banyak orang yang gondrong, rambutnya compang-camping, kumisnya baplang, jenggotnya sampai nggak terawat? Cuman satu jawabnya, karena dia tidak datang kepada saya. Maka ketika kita punya masalah, kita datang sama Allah, Allah, Bu, yang akan kasih kita jalan keluarnya. Maka ini, Bu, endingnya. Tadi kan la ilaha illallah itu dibaca 165 kali. Kemudian kalau al-ikhlas dibaca 100 kali. Nah ini, Bu, surat At-Tolak ayat 2 di akhirnya dan ayat 3. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Ya, Bu, ya. Itu dibacanya 5 kali doang. Setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, dari ayat 2 tuh, ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tuh, Bu, ini yang disebut ijazah amalan ayat 1000 dinar. Tahu sahibul karomahnya? Malik bin Dinar. Ya Allah, Bu, itu sahabat Malik bin Dinar, Bu. Beliau itu udah mentalak 3 dunia. Pernah saya ceritakan belum tentang kisah dari Malik bin Dinar? Ini, Bu, yang namanya ayat 1000 dinar, surat At-Tolak ayat 2-3 dibaca 5 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Ibu-ibu nanti yang ngerasain. Seolah, Bu, kita nggak ada masalah. Dibuat masalah ringan sama Allah. Karena sejatinya itu banyak masalah kita. Apalagi masalah keuangan, Bu. Saya ngamalin ini udah bulanan, bulan tahunan. Tapi alhamdulillah, Bu, rezeki itu seperti mengalir. Karena sahabat Malik bin Dinar adalah seorang yang mentalak 3 dunia sekaligus. Dia udah gak butuh dunia, Bu. Al-Kisah, ketika Malik bin Dinar menaiki kapal, dan Malik bin Dinar itu, Bu, gak bawa uang sepeser. Lalu ketika kapal sampai, kapal tiba, dan orang semuanya membayar dengan ringgit, dengan dinar, tapi Malik dipintain uang dengan petugas kapalnya. Saya tidak punya uang. Marah dong petugas kapal. Kamu nggak bayar, saya gak punya uang. Kalau bahasa kita. Akhirnya dipukulin tuh Malik bin Dinar. Dipukulin, Bu, sampai pingsan. Apa kata petugas kapal? Kita tunggu sampai dia sadar. Masa sih dia nggak mau bayar juga? Tuh. Akhirnya pas sadar, tetap dimintain, mana uang ongkos kapalnya?
saya tidak punya uang. Jawaban kedua, ini orang main-main, kesel dah tuh. Dipukulin lagi sampai pingsan. Lalu yang ketiga kalinya Bu sadar, pingsan yang pertama dipukul, pingsan lagi yang kedua dipukul, pingsan lagi sampai yang ketiga. Pas ketiga sadar, akhirnya kata petugas kapal ini, kalau begini katanya ini orang ini kita ceburin aja ke laut. Tuh Malik bin Dinar Bu, ini ceritanya kesel. Kesel tuh petugas kapal. Kita ceburin ke laut. Soalnya dia gak mau bayar-bayar. Ya, akhirnya disepakat kan. Nah diceburin ke laut, belum sampai masuk tuh kaki ke dalam laut, itu Bu ikan, ribuan ikan bawa dinar. Maka ketika petugas kapal yang menyaksikan bagaimana agungnya seorang Malik bin Dinar, Masya Allah, akhirnya tuh Bu, belum sampai kakinya ke laut, itu ribuan ikan bawa dinar. Kata Malik bin Dinar, ambillah dinar dari mulut ikan tersebut, seberapa yang kau mau. Kata petugas kapal, ini orang bukan sembarangan. Masya Allah. Maka Sahibul Karomahnya, ketika kita ingin mengamalkan ayat 1000 dinar, yang marah mah tetap marah ya Bu ya. Yang gak mau usaha mah tetap kita berantem terus. Tapi kalau Allah udah kasih tahu jalannya, ya nanti Ibu baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa ila akhirih, sampai selesai ayat 3 itu 5 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Allah akan kasih mudah kita Bu. Bahkan rezeki itu Bu seperti air. Saya bukan masalah saya bohong cerita ini. Tapi ketika hampir 4 bulan, kurang lebih 6 bulan lah, saya ngamalin ini Bu. Ya tapi Bu, makanya Ibu kalau Fatihah itu kita hadiahkan kepada Malik bin Dinar. Ya, karena emang Sahibul Karomahnya dari beliau. Yang disebut ayat 1000 dinar ini seperti ini ya Bu ya. Ya kita jangan juga nyomot-nyomot amalan, ngambil-ngambil amalan, nggak tahu siapa gitu ya. Maka ketika kita paham Al-Fatihah khususan Malik bin Dinar, Al-Fatihah. Udah. Ya Allah, saya niat zikir untuk amalan ini, saya fatihahkan untuk Malik bin Dinar, Al-Fatihah. Cukup. Karena beliau Sahibul Karomahnya. Semua Bu masalah kita, problem kita, bisa Allah kasih jalan keluarnya. Karena ini Al-Quran Bu. Bukan hadis, tapi ini Al-Quran. Ya, kalau Ibu nggak percaya, ya nanti Ibu baca sendiri. Kalau memang kita ada masalah nggak dikasih jalan keluarnya, berarti kurang mantap kita mengamalkan daripada ayat 1000 dinar itu, ya Bu ya. Baik, itu untuk tentang amalan ya dari wanita yang mulia menurut Al-Quran. Yang pertama, wanita yang kuat imannya. Yang kedua, wanita yang kuat sabarnya. Yang ketiga, wanita yang kuat ya, insya Allah. Baik, ada pertanyaan seputar materi ini sebelum kita lanjut dengan pembahasan fikih kita di bab puasa? Ayo, ada pertanyaan nggak Bapak saya? Mungkin ada yang belum paham seputar amalan tadi, 3 tadi amalan, ya. Kalau ada yang belum paham nggak apa-apa nanya. Yuk. Oke, Bunda mau nanya, silakan. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Doa-doa lain yang kita baca, zikir-zikir biasa. Iya. Iya, habis istighfar biasanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Umi biasanya langsung istighfarnya Nabi Nuh, Astagfirullah, innahu kana ghafar. Itu Bu istighfarnya Nabi Nuh juga Masya Allah. Ya Allah, kalau kita emang senang ya Bu ya. Orang Bu yang berzikir itu senang zikir. Saya paling senang zikir Bu. Saya diijazakan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Arifin Ilham, 12 tahun saya berguru dengan beliau, Allah yarham. Itu zikir. Jadi ketika kita habis sholat, zikir dulu yang Ibu dawamkan. Baru nanti wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha, dan seterusnya ya sampai selesai ayat 3. Jadi ayat 2 terakhir sama ayat 3. Jadi dibaca itu cuma 2 ayat, 1 ayat setengah. Jadi Ibu habis zikir-zikir setelah sholat aja, ya baru dibaca itu 5 kali. Ya. Nah, zikir-zikir setelah sholat, nah jangan lupa Fatihahkan kepada Malik bin Dinar, ya. Jadi amalannya itu rutin dibacanya setelah selesai sholat 5 waktu.
Bukan 1 kali 5 kali, bukan. Setelah selesai sholat 5 waktu 5 kali dibaca, Ibu ya. Saya TikTok saya yang satu udah ini saya lupa akunnya, makanya saya live-nya dengan TikTok yang baru. Yaitu udah ada amalan-amalan itu dan udah banyak yang ngambil ijazah tersebut. Alhamdulillah alhasil mereka mengatakan alhamdulillah dengan izin Allah alokasi semuanya itu enak banget. Itu memang jadi makanan banget, Bu. Ya. Maka pengamalan seperti itu, Bunda. Paham misalnya? Oke, ada lagi yang nanya. Oke. Kan suka saya lanjutin dengan ya musabibal asbab itu. Oh iya, itu zikirnya. Ya. Jadi ya musabibul asbab sabib boleh. Boleh. Jadi selesainya ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya musabibul asbab sabib. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa ila akhirih. Ya musabibul asbab sabib. Boleh. Tapi andaikan ibu nggak pakai ya musabibul asbab, kan mungkin takut ibu lupa, nggak apa-apa. Saya dapat ijazah yang kedua, ya musabibul asbab sabib. Ya bagus, itu berarti pelengkap dari tambahan ijazah. Cuman kan kalau Bunda kan udah paham dan udah mendarah daging. Takutnya kalau Umi kasih semua ijazah yang terlalu berat, Bunda nggak bisa ngamalin. Ujung-ujungannya, kok kagak mau baca, gue lupa apa tuh dikata tadi. Ya Bu ya, kalau ini kan tadi surat At-Tolak ayat akhir ayat 2 dan ayat 3, tinggal gampang. Maka yang Bunda baca ditambahkan ya musabibul asbab sabib boleh. Andaikan Bunda nggak baca ya musabibul asbab sabib juga boleh. Dan ini sanadnya juga saya dapat dari guru saya. Ya jadi mau ditambahin doanya boleh, nggak ditambahin juga boleh. Ya, tapi kalau memang Bunda sudah dawam dengan ya musabibul asbab sabib, ya nanti terakhirnya yang kelima kalinya itu birahmatika ya arhamar rahimin, tiup ke tangan. Semua minta biar sehat semuanya. Tuh, Bu. Kita habis doa itu Bu usapin ke seluruh badan kita. Karena doa, Bu ya habis baca Al-Qur'an, kalau bisa mah ada air di gelas ditiup. Ya, minumnya dengan 3 kali tegukan itu menjadi syifa obat buat diri kita, terutama penyakit hati yang ada dalam diri kita. Ya Bu ya. Maka paham alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bunda udah dawam dengan ijazah zikir ayat 1000 dinar dengan doanya, lanjutkan. Tapi bagi Bunda yang pemula yang mau mengamalkan ayat 1000 dinar tanpa doanya pun monggo. Cukup dengan doa surat At-Tolak di akhir ayat 2 sampai ayat 3. Dibaca 5 kali selesai sholat 5 waktu. Paham? Makasih Bunda udah melengkapi daripada ijazah tersebut ya. Gak ada lagi? Gak apa-apa, saya nanya aja. Karena kenapa? Ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian nggak paham, masa mau nanya ke Google? Beda. Ujung-ujungnya Google katanya dibaca berapa kali lah, beda. Kita beda-beda nanti ijazahnya, ya Bu ya. Maka nanya aja kalau emang masih ada yang belum pahamin. Berarti kalau nggak ada yang nanya, paham semua nih. Oke? Ada yang nanya, Bunda? Masya Allah manisnya senyumnya. Iyalah Mi, masak asam. Ini kan masih pagi, masih seger, masih strong ya. Alhamdulillah. Baik, kita selesai dengan pembahasan yang pertama tentang wanita mulia menurut Al-Quran dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi ya Bu ya, yang kita berreferensi dan kita bertawasul kepada Al-Quran ya. Kita tawasul gini Bu. Tawasul itu artinya gini Bu. Ada orang yang nggak percaya dengan tawasul. Gini Bu, kalau mau cerita tentang tawasul, kenapa kita setiap kali kita melakukan amal soleh, kita tawasul kepada orang-orang yang soleh, apalagi kepada baginda. Nah kita mengamalkan ayat 1000 dinar, tawasulnya ke Malik bin Dinar. Ibarat tawasul itu Bu, orang yang paling dekat kepercayaan dengan Allah. Rasulullah kan orang yang dekat. Nah kita Bu, ibarat kita mau kerja, gak punya orang dalam, lah repot, kagak terima. Coba kalau kita punya orang dalam, ya udah Pak, nggak apa-apa, ada Bapak, saya bersyukur. Itu Bu arti tawasul, mencari jalan, wasilah. Tuh, makanya kita tawasul tuh orang yang nggak senang tawasul nggak apa-apa, tapi lama biasanya tuh orang yang nggak senang tawasul diterimanya sama Allah, karena nggak punya kepercayaan. Jadi kalau kita tawasul tuh dengan amal soleh kita, ya Allah, saya ini kok musibah datang terus sama saya. Ya Allah, saya dulu tuh pernah berbuat baik sama orang tua saya.
Ya Allah, saya pernah dijodohin sama orang tua saya. Ya Allah, dengan tawasul saya bertawasul dengan amal soleh saya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan segala apa yang menjadi kesulitan saya. Itu Bu, kalau orang yang senang tawasul, apalagi tuh zikir banyak, itu Bu membentuk khodam. Nah, ilmu ini Bu yang susah, yang jarang orang buka. Khodam itu tercipta Bu bukan dari jenis malaikat. Khodam tercipta bukan dari jenis setan, bukan dari jenis perih, bukan dari jenis binatang, tapi khodam tercipta itu dari banyaknya zikir yang kita baca. Kita lagi di atas sejadah, banyak buat problem, utang kagak kebayar-bayar. Nah, kalau punya duit kagak bayar, ntar jangan utang lagi. Itu di atas sejadah, penangis-nangis, ya Allah, ini ntar yang punya utang lagi. Nangis kita minta, kita baca tuh amalan-amalan apa ya Bu ya, kita minta sama Allah. Karena kita udah terbentuk khodam langsung Bu naik ke atas. Wahai Allah, Fulan binti Fulan sedang memohon pertolongan kepadamu. Itu Bu khodam. Maka para waliullah Bu dulu, para wali yang ketika dia mengucap kalimat basmalah bisa menghilang, itu Bu dibantu sama khodam. Allah yang gerakin. Khodam itu artinya pembantu Bu. Maka kenapa doa kita lama? Karena kita nggak punya khodam. Ini lu doanya ecek-ecek. Ya Allah, lagi saya kagak pulang-pulang, ya Allah, biarin dia kagak selamat, teman ke cuma janda mulu, ya Allah. Ya Allah, nggak punya khodam, nangis-nangis. Ya kata Allah, syukurin lu. Gitu kan. Tapi kalau kita punya khodam, ada pembantu. Khodam Bu yang langsung buru-buru. Ya Allah, ini Fulan bin Fulan lagi kesusahan, nggak punya duit, minta dengan zikir. Ya apa aja yang Ibu bisa baca. Istighfar, ya, istighfar Nabi Nuh, ya, kemudian kalimat surat Al-Ikhlas, ya, kemudian kalimat tauhid, itu pun nanti khodam yang menyampaikan. Maka cepat. Maka kalau kita di rumah nih, kita punya pembantu, ibarat pembantu itu khodam. Mbak, saya lagi males banget masak ke pasar, Mbak tolong ya ke pasar. Ya, kita di rumah, khodam kita yang jalan, pembantu kita, enak. Maka begitu. Itu para wali itu Bu amalnya banyak dulu. Maka orang yang senang zikir, udah jelas di dalam Al-Quran itu Bu akan alokasi jalan keluar apapun zikir. Mau Al-Quran dibaca, dawam. Mau zikir kalimat tauhid dibaca, dawam. Mau kalimat 1000 dinar dibaca, dawam. Itu akan membentuk khodam dalam diri kita. Dan kita kemana-mana didampingin oleh khodam kita. Enaknya begitu Bu. Maka para alim ulama dulu yang ketika kita ngelihat kita udah takut duluan, itu ada sosok pendampingnya Bu. Bukan korin, bukan. Korin udah ciptaan yang memang murni dari Allah. Tapi khodam itu tercipta atas dasar wirid-wirid yang kita punya. Ibu senang nih baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baca sebanyak-banyaknya. Bentuk itu khodam. Karena Bu dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis itu Bu Rabbana atina, lagi-lagi Al-Quran. Saya ngamalin ini 10 keutamaan yang Allah kasih bagi orang yang mengamalkan kalimat doa surat Al-Baqarah ayat 201. Itu kan doanya Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau doanya Nabi Adam kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas. Masing-masing Nabi punya doa. Tapi Rabbana atina yang enggak dibahas sama orang. Dan jarang kita nemuin. Maka dari ini Bu, pengajian ini Ibu bisa bawa 4 ya Bu ya. La ilaha illallah, surat Al-Ikhlas, surat Toha, dan surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu Bu sehari 24 jam. Boleh Ibu baca kapan aja. Saya biasa dawam baca 100 kali. 1. Allah akan kasih kita selamat di dunia. Enak Bu. Yang kedua, Allah akan kasih kita tuh Bu pasangan yang soleh. Ya kita kan punya pasangan ya, kecuali orang yang masih jomblo ya. Seperti Rabi'atul Adawiyah, yaitu karena memang demi ketaatan. Boleh. Orang yang gak nikah seumur hidup boleh. Jangan kita suudon Bu sama orang yang melajang. Janda seumur hidup. Nanan. Gak laku-laku tuh dia. Nanan Ibu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Kan kita pengen milih biar ibadah tenang. Kan bisa ibadah bareng sama laki. Kalau ada laki mah Bu ngerecokin mulu. Kita lagi tahajud mah. Kita lagi enak-enakan lagi wirid mah. Lama banget sih wiridnya.
Tuh, maka ada orang yang gak seumur hidup gak nikah tuh karena pengen bebas ibadahnya ya Bu ya. Maka ya itu yang kedua, Allah akan kasih pasangan yang soleh. Yang ketiga akan Allah kasih anak-anak yang soleh-soleha. Tuh, ini robana Bu. Ya Allah, mujarab banget Bu. Ibarat obat ini benar-benar mujarab. Yang keempat akan Allah kasih perhiasan yang berkah. Saya Bu punya cincin, ya mohon maaf nggak banyak sih, ada beberapa. Itu saya nggak pernah beli. Ketika saya ngamalin Robbana atina fid dunya hasanah, saya minta sama Allah. Karena kenapa amalan yang kita lakukan itu karena Allah. Ya Bu ya. Jadi ilahi anta maksudi. Hanya engkau Allah yang saya maksud. Waridhoka matlubi, dan ridhonya Allah yang kita tuju. Ya. Maka yang kelima ini Bu, kelima apa keempat? Iya, itu dikasih harta yang perhiasan yang berkah. Coba Bu. Begitu kan Bu, ibu-ibu paling gak demen, ibu-ibu munafik yang gak demen perhiasan mah. Lah ibu-ibu zaman sekarang pakai cincin beli di TikTok. Nanan nih, maka tetap agak kayak kagak, kayak penting pakai perhiasan. Emang ditanya, emas lu baru, emas 24 apa emas 23? Nanan, kagak, senang semua. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah Bu, ini kita baca lazimkan, Allah akan kasih kita perhiasan yang barokah. Saya perhiasan gak ada yang beli Bu, dibagi semua. Yang tak jamaah, saudara, taat. Itu Bu. Karena kita ikhlas ngamalin itu, karena doa. Ya Bu ya. Ya kan kita, ya Allah kasih saya cincin, ya kagak mungkin. Ya udah kita zikir aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kelima. Yang keenam Bu, Allah akan selamatkan kita dari penyakit yang mengerikan. Maka Bu kita nggak usah, ya Allah sehatin saya, ya Allah kuatin saya. Tapi kalau orang dulu, para alim ulama, dia zikirnya banyak, ibadahnya kuat, sehat. Nggak pernah Bu, saya juga nggak pernah minta saya sehat. Tapi dari zikir itu Bu ngefeknya ke kita, gitu loh. Jadi nggak usah kita repot Bu berdoa mah. Ya Allah kasih saya gelang yang cakep. Saya baru ngelihat gelang teman saya. Kemarin katanya matanya merah, sekarang matanya hijau. Ya Allah saya kasih gelang. Nggak usah repot. Kita berdoa begitu mah jadi menyakitin hati. Gelang kagak dapat, diomelin laki, ya. Lu ngaji bukan karena ilmu, nggak ngeliatin gelang teman lu, besok lu ngaji, gua tabok. Ada yang begitu Bu. Jadi tuh bini ngaji pertama dia ngomong sama lakinya, buang. Katanya Mbak Anu katanya tasnya cakep banget bang, gua pengen dia punya tas kayak begitu. Didemin gua sama lakinya. Pas ngaji yang kedua, buang. Katanya Mbak Anu bajunya cakep banget, gua pengen betul punya baju begitu Bang. Yang ketiga giliran ngomong emas, buang. Gua ampun katanya buang. Kemarin katanya empuan katanya cincinnya matanya merah. Sekarang matanya berontak buang. Lu kapan dulu? Awas lu besok ngaji. Besok ngaji lu gua tabok. Keboleh Bu ngaji. Karena saking keselnya lah ngaji bukan karena ilmu. Ngeliatin tas temennya, ngeliatin baju temennya, ngeliatin cincin temennya. Ya Allah ilah, kata lakinya awas, usah ngaji. Kalau begitu jadi bikin dosa kamu ngaji. Maka ini Bu, Robbana atina. Gak minta kita. Diselamatin kita dari penyakit yang ngeriin, diselamatin kita dari penyakit yang membahayakan. Kita kan nggak tahu Bu, apakah kita punya sel kanker dalam tubuh kita, nggak tahu. Nggak usah kita minta disehatin, nggak usah. Tapi cukup Robbana atina itu sebagai penolak bala. Ya Bu ya, kalau saya sih Bu, doa itu paling lamanya zikir, doa sedikit. Karena dalam zikir itu udah mewakili doa. Nah doa paling banyak kita baca 4-5 kali, tapi zikir 100 kali. Mungkin di yang ke-1-nya Allah tolak, yang di ke-99 Allah terima. Itu zikir enaknya manfaatnya. Lalu ke-7 Bu, akan diselamatkan kita, ya Bu ya. Oh tadi dikasih diselamatkan dari penyakit dan dijauhkan kita dari musibah, kebencian manusia, kebencian ya macam-macam ya Bu ya. Lalu yang ke-8 akan diberikan kita itu kendaraan yang barokah. Ya Allah enak banget Bu itu Robbana atina. Saya kalau nggak zikir itu kayaknya ada yang kurang dalam diri saya, dalam hal aktivitas saya. Lalu yang ke-9 Allah selamatkan kita dari api neraka, dan yang ke-10 Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya Bu ya. Jadi yang ini 4 amalan ini Bu yang Bu baca, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, kemudian ayat 1000 dinar, dan ditambah Al-Baqarah ayat 201 dibaca 100. Kalau ayat 1000 dinar 5 kali, Al-Ikhlas 100, kemudian la ilaha illallah 165
5 kali. Ya Bu ya, ajastu 4 amalan kepada Majelis Taklim Al-Ikhlas Cipayung. Jawabnya qabilnal ijazah ridaillahi wa rasulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Yang pembahasan fikih kemarin di halaman 44 ya. Masih batalnya puasa kemarin. Sekarang macam-macam iftar ya. Baik, kita lanjut ya. 15 menit kita bahas tentang kitab Safinah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Syekh Hadrami ya, Salim Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita. Di halaman yang ke-44 ya, nanti kita untuk pembahasan selanjutnya kita akan kembali lagi ke halaman yang memang sudah kita bahas dulu ya. Masih tentang sebab-sebab tayamum atau macam-macam najis yang dulu ya. Nah, ini kita tuntaskan karena ini masih di bulan Ramadan. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Yang pertama ini adalah kita bahas makan di dalam Ramadan, iftar. Nah, iftar itu Bu artinya makan, buka ya. Itu ada 4 macam. Yang pertama wajibun kama fil haidi wan nufasi. Yang pertama ini makan wajib, walaupun dia lagi berpuasa wajib. Buat siapa? Ya, buat perempuan yang haid dan nifas. Jangan kita bilang, wah 5:30 gue enak-enaknya puasa, datang tamu bulanan. Kita kan begitu biasanya ya Bu ya. Lah wajib makan itu, nggak boleh kita nahan puasa, nggak boleh ya Bu ya. Maka wajib iftar, wajib makan bagi wanita haid ataupun nifas ataupun wiladah yang melahirkan. Lalu yang kedua wajaizun, dan hukumnya boleh buat siapa? Kama fil musafiri wal marid, buat orang yang bepergian jauh dan orang yang sedang sakit. Maka ini orang yang bepergian musafir dan orang yang sakit ini hukumnya jaiz. Artinya dia boleh iftar, boleh makan, boleh nggak berpuasa ya, karena memang ada rukso. Saya musafir tapi saya kuat, boleh, maka jaiz, boleh hukumnya ya Bu ya. Saya sakit tapi saya dengan sakit mendingan saya puasa karena orang sakit kagak enak makan. Ada kan begitu Bu. Kita kadang-kadang kalau orang sakit kita suruh makan, orang kagak enak Bu. Suruh makan aja biar lu sehat. Kadang kan orang sakit pahit Ibu ya. Jangan kita paksa buat makan, orang sakit nggak enak. Nggak apa-apa, silakan aja orang sakit berpuasa. Itu hukumnya jaiz, boleh berpuasa, boleh juga makan atau tidak berpuasa. Lalu yang ketiga wala kama fil majnun. Yang ketiga ini tidak wajib dan tidak jaiz buat siapa? Buat orang gila. Ya dia mah kagak ada kewajiban ya Bu ya. Orang gila puasa nanan ya arin ya Bu ya. Jangan kita gawe lu gila puasa kesalu. Ya terserah ya Bu ya. Terserah ya Bu ya. Maka itu hukumnya ya tidak halal, tidak haram ya. Tidak jaiz juga bagi orang yang gila. Lalu yang terakhir wa muharramun, dan diharamkan buat siapa? Kaman apa ini Bu ya? Qada'a Ramadana ma'atam tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Ini Bu yang keempat ini orang yang diharamkan untuk puasa ya, dia itu udah mengakhiri qada Ramadan. Itu udah enggak boleh Bu. Lah udah munggah. Dia puasa qada. Kemarin kemana aja ya Bu ya? Haram yang begitu ya Bu ya. Apalagi di waktu-waktu hari-hari tasyrik, enggak boleh tuh. Ya tanggal 13, 12, 13, 14 itu nggak boleh puasa. Ya tasyrik itu di hari bulan Dzul Hijjah ya, hari raya. Kemudian hari syak yang meragukan ya antara sehari mau puasa itu juga nggak boleh ya Bu. Kecuali bagi orang yang memang sudah dawam puasa sunnah seperti Nabi Daud. Pas munggahnya dia udah puasa, besoknya Ramadan nggak apa-apa. Ya. Maka ini orang yang wajib iftar makan ada 4 ya. Nah kita nih Bu sering dengar kata takjil. Takjil itu artinya apa Bu? Kita kan kalau ditanya mau kemana sih Mak? Membeli takjil. Takjil bukan makanan Bu. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Makanan mah tetap makanan. Lontong aja ngomong. Ayo takjil. Boleh begitu. Nah ayo nak takjil. Takjil nak segera berbuka. Begitu. Jadi kalau ditanya kita kan ngabuburit, udah gitu ngabuburit sembahyang pertelat lagi. Saya mah kagak senang tuh Bu ngabuburit pada bikin macet.
Apalagi ada fenomena orang bagi-bagiin takjil ya Bu ya, bagi-bagiin menyegerakan orang berbuka itu dengan di jalan. Bikin macet Bu. Emang orang angkot kita tahu orang Batak apa kagak ya Bu ya. Udah kasih aja ke musola, ke masjid ya Bu ya. Insya Allah itu lebih paham dan lebih tepat sasarannya ya Bu ya. Baik, seputar tentang macam-macam orang yang boleh berbuka, makan ya. Apakah ada yang belum dipahamin? Yuk tentang terkait puasa, masih ada waktu Bu. Yuk, masih ada waktu setengah jam kita diskusi, kita membahas tentang puasa. Boleh? Yuk, ada pertanyaan seputar puasa atau mungkin di luar tema boleh? Yang penting jangan di luar masjid, ini kagak denger. Ayo. Ayo sayang. Ayo, Bunda Yuni mau menanya apa? Oh, Bunda Nopi. Ini Bunda Yuni nanti belakang. Oh, Bunda Nopi ya. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh kita, ada yang mengatakan batal ketika sesuatu itu sampai kepada keterongkongan. Korek kuping hukumnya makruh, karena kan dia cuma keluaran doang ya. Ya sama-sama seperti kita kumur. Ya kumur itu kan sunnah, tapi bisa jadi batal kalau kumurnya itu mubalaghah, kelebihan. Ya kita udah bahas di pembahasan yang lalu. Orang yang wajib melanjutkan puasanya tapi dia wajib mengkodok nanti di bulan lain adalah orang yang ketika dia sedang berpuasa kumur-kumur sampai airnya tuh kecimpratan ke tenggorokan. Maka itu wajib diterusin puasanya. Tapi puasanya pada saat itu nanti wajib dikodok. Kalau kili kuping ya dia memasukkan sesuatu ke lubang ya, secara sengaja ya, hindarkan saja ya Bu ya. Walaupun memang kalau memang secara masa sih teh kuping sampai ke tenggorokan gitu Bu ya. Ya hanya sebatas makruh ya. Sama jadi enggak sampai membatalkan. Tapi kalau memang ada sesuatu kayak model kotoran yang masuk tuh kayak model mungkin mohon maaf semut ya Bu ya. Mungkin kita tidur kok ini kayak ada gerenyem-gerenyem gitu ya. Ya kalau kita masukin ke air kan malah bahaya ya. Maka kayak yang begitu itu dibolehkan ya. Jadi insyaallah tidak membatalkan ya selagi kita bisa menjaganya. Oke? Bunda mau nanya apa? Terima kasih Umi atas sahabatannya. Sama-sama. Ama-ama. Ya. Jadi ini bangun jam 3. Mana yang lebih diutamakan? Makan dulu untuk masak keluarga apakah sholat malam? Sekarang gini Bu, ini kita punya durasi berapa menit biasanya tuh masak. Kita yang punya ini ya. Kita yang punya manage waktu. Karena waktu itu biasanya emang ada di tangan emak-emak juga. Nah kan emak-emak tuh Bu bisa jadi emak-emak super duper wonder woman, emak-emak yang tahu. Jam sekian ada di sono. Katanya temennya, lu kagak masak apa? Lah gue mau masak dari tadi. Lu sotoy. Gue mau katanya jalan-jalan mulu, gue udah masak tuh. Maka ini mana yang lebih diutamakan? Nah kalau sekiranya jam 3 itu kita butuh waktu 1 jam untuk masak sampai jam 4, maka utamakan masak dulu. Ya. Kalau sholat itu hablum minallah, ya vertikal hubungannya kita dengan Allah. Tapi kalau kita Bu tekun banget sama ibadah tapi kita nyakitin laki marah-marah tuh sholat mulu. Gua katanya kesiangan ini buat sahurnya. Nah kan enggak enak juga nih ibadah. Nah jangan juga Bu. Nah masalah Allah mah Bu innallaha ghafurur rahim. Kita utamakan dulu horizontal. Ini hablum minanas kita sama manusia, sama anak, sama suami, ridoin dulu. Ntar kalau udah masak udah enak, Bang, mana makanan udah siap dimakan buat sahur. Saya izin ya sholat sunat tahajud. Oh, izin dulu kata lakinya. Tadi dulu ngapain? Ini katanya masih 3:30. Ayo kita dulu. Nah, udah kan udah masak ya udah. Oh gitu mah. Lah nggak usah sholat. Lah kalau lakinya pengen, kan masih ada waktu 1 jam. Lah turutin dulu. Ya maka yang mana lebih utama? Masak dulu karena lebih mengutamakan hablum minanas. Baru nanti ibadah hablum minau. Izin kalau untuk sholat sunnah. Karena bisa jadi Bu ibadah sunnah kita itu tertolak karena suami kita nggak ridho. Ya makanya lagi-lagi yang para janda ini mohon maaf, para janda mah udah merdeka, bebas aku bebas. Kalau janda mah Bu nanan, gue mau masak kek, mau kagak kek, mulut cuma dewek-dewek, makan nasi dingin nanan, biarin aja. Tapi kalau
kalau punya laki kan repot bu, laki bu air aja minta ambilin tuh laki tuh. Ya tapi ada juga yang ngambil sendiri, tapi jarang nih bu ya. Itu yang ngambil sendiri itu laki-laki hebat itu ya bu ya. Maka utamakan masak dulu. Ya kalau memang ibadahnya sebentar, tapi Mi saya kalau masak, saya jadi nggak sholat tahajud. Sholat tahajud cuma 10 menit juga selesai. Udah saya sholat tahajud tuh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, maka khawatir kalau yang ibadahnya ini terlanjur dia itu udah asik, jadi sehingga dia tuh ibadahnya memang lama, kemudian mengkhawatirkan jadi masaknya nanti malah kesiangan, maka dahulukan masak dulu. Tapi ketika dia tahu memanage waktunya ini, ibadah saya cuma sholat tahajud sebentar doang, maka nggak apa-apa tahajud dulu. Ya, tapi lagi-lagi tuh kayak yang begitu tuh ya, kalau memang kita itu ya nggak apa-apa ya. Jadi kita yang bisa memanage waktu kita, mana yang baik kita manfaatkan dan dahulukan. Oke, paham sayang? Oke, ada lagi? Umi ulang kembali, ada pertanyaan yang sering berlalu, kalau mencicip makanan itu boleh nggak? Mencicip makanan itu hukumnya boleh, walaupun bagi yang memang tidak ada hajat orang banyak itu makruh. Nah, kita makan buat laki, menatu, anak 2. Kita cicipin mulu makanan, mana nyicipinnya kagak dipakai colek, pakai sendok lagi. Ya dipakai sendok mabuk kemana-mana, kagak kena itu. Soalnya bu, kita udah tua, sering-sering nyicipin untuk ujung-ujungannya kenyang. Nah ini boleh bagi orang yang memang punya hajat orang banyak, restoran, warung Padang, warung Tegal atau lain sebagainya, itu boleh. Tapi bagi kita yang di rumah, udahlah hindarin aja dulu ya. Soalnya takutnya tipe bu. Tapi nyoleknya gini bu, ini cara kita nyobain makanan ini sendok, nih. Ntar kita lah pakai tisu, udah langsung ludahin, cuma hanya sebatas di lidah, boleh nggak apa-apa. Bahkan ketika kita punya anak kecil, punya anak bayi, kita mengunyah makanan buat dilumatkan ke bayi itu boleh. Yang penting makanan itu tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Iya. Kan ada bu, ya mungkin pisang ya bu ya. Ini kata pisang itu dangkal banget, pakai sendok, jadi digugut-gugut sama kita. Ya cuma hati-hati itu, ya harus kumur. Ya, itu boleh ya. Maka hukum kebolehannya seperti itu ya bu ya. Ketika kita menyuapi bayi, ya namanya makan anak, ya mulut bu tahimi, nanan biarinin aja orang puasa ya bu ya. Nggak apa-apa, jadi boleh-boleh saja. Yang penting memang untuk hajat orang banyak. Emang kadang-kadang seperti itu juga ibu ya. Nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu tentang caranya nyobain makan. Jangan semangkok kenyang. Ya itu memakan. Hukum orang puasa makan. Tapi lupa, boleh. Udah semangkok. Enak banget makan mie. Oh ya bu ya. Jadi puasa ketika kita lupa makan ataupun lupa minum, maka kita berhenti ketika kita ingat. Jangan kita lantasin pas ingatnya minum, kita minumnya batal ya. Oke, sebentar puasa banyak pembahasan. Yuk silakan. Silakan bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang fidyah. Iya, tentang bayar fidyah. Yang mana yang terbaik sesuai kemampuan kita. Kita mampunya ngasih makan matang ya kepada kepada satu orang satu hari, berarti satu orang fakir miskin. Kita mampunya makanan matang semampunya kasih. Mau 3 kali kek, mau 1 kali kek, terserah karena kita mampunya segitu. Jadi yang terbaik itu sesuai kemampuan kita. Gak boleh dipaksain bu. Apalagi kita susah. Ya Allah punya orang tua kagak puasa sebulanan. Jangankan buat bayar fidyah, saya buat makan aja gak ada duit. Gimana ini ya?
udahlah buat menggugurkan kewajiban saya, kasih aja sepiring buat bayar fidyah orang tua kita. Jadi yang terbaik adalah sesuai kemampuan kita, nggak harus dipaksakan Bu, ya. Kalau memang kita mau terbaik melalui makanan pokok, beras, lebih banyak manfaatnya. Karena kalau dengan makanan sehari dimakan 3 kali, habis sehari itu. Tapi kan beras, bisa jadi dia mungkin nenek-nenek masaknya kan cuma segelas. Kalau kita kasih seliter kan bisa buat 3 hari, seperti itu. Jadi yang terbaik itu adalah makanan pokok yang kita makan dan yang paling mahal. Kalau mau dinilai yang terbaik, ya. Tapi kalau mau dinilai dari sesuai dengan kemampuan kita, berikan sesuai kemampuan kita. Karena yang namanya fidyah itu bisa memberatkan juga Bu. Kita punya orang tua, mana orang tua lagi nenek-nenek aki-aki itu lagi kompak banget kagak puasa, pikun. Pikun. Nah kita kan anak ini yang jadi beban. Nenek-nenek aki-aki kagak ada duitnya. Nah coba, nah kalau kita mau memaksakan yang terbaik pakai harus beras, ya udah nggak mampu. Maka udah bayarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita makannya hari ini pakai nasi sama tempe, ya udah kita kasih satu orang fakir miskin nasi sama tempe bagi. Karena gitu Allah itu nggak memaksakan. Bahkan ketika ada seorang sahabat, ya ini seorang badui, dia ini punya kesalahan yang sangat fatal, ngadu sama Rasul. Wahai Rasul, saya ini lagi puasa, sepuasa saya gagal, ngapa? Saya tidur sama bini saya. Nih kalau bahasa kita dah, ya Bu ya, tidur saya sama bini saya. Akhirnya Rasul ketawa Bu. Ya namanya orang badui kan agak-agak lucu-lucu gitu ya, tapi ya lucunya jangan kumi juga. Akhirnya kata Rasul, apakah engkau sanggup memerdekakan budak? Ya Rasul, saya dari mana budak? Kagak punya saya budak. Yang kedua, engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasul, ini aja puasa ini hari saya kagak sanggup. Gimana 2 bulan? Lalu yang ketiga, Rasul sambil ketawa, sambil senyum. Nah, Rasul itu Bu kalau dalam dakwanya nggak nakut-nakutin. Kayak kita kan zaman sekarang, neraka lu. Itu mah ditolak Bu. Lo orang di neraka-nerakain, kafir-kafir, emang surga milik dia apa kali? Saya mah paling anti Bu. Saya dakwah di penjara, nggak ada saya begitu-begitu. Biarin aja Bu. Kita ngajak orang itu Bu dengan lemah lembut, sesuai dengan kemampuan. Kata Rasul sambil tersenyum, apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Wahai Rasul, boro-boro 60. Buat saya juga kadang-kadang saya nggak punya duitnya. Akhirnya ada sahabat yang membawakan kurma. Ya, akhirnya Rasul ngasih kurma. Kalau begitu, ini kurma buat kamu, berikan kepada orang fakir miskin sebanyak 60. Masih ditawar lagi Bu, masih badui. Wahai Rasul, saya ngasihin orang, sedangkan keluarga saya juga kelaparan. Apa kata Rasul? Berikan kurma ini kepada keluarga. Gugur. Di sini Islam. Maka kita nggak boleh Bu memudah-mudahkan Islam. Dan jangan sampai kita itu membuat Islam itu menjadi keras. Maka orang dakwah Bu, kita sama anak kecil, itu Bu jangan kita langsung sentil. Rasain lu, nakal sih, nggak boleh Bu. Nah, kamu kurang tepat sayang. Kita kan begitu udah lemah lembut. Itu jadi anak tuh Bu mau kita dakwain. Karena dakwah kita itu bisa diterima sama dia. Maka kalau ditanya tentang kemampuan kita dalam hal memberikan satu kewajiban, baik itu fidyah, yang terbaik memang dengan beras yang paling mahal, yang paling baik. Tapi kalau memang kemampuan kita nggak bisa, ya lagi-lagi itu tadi nenek-nenek maki-aki lengkap kan. Coba, lah kan 2 gantang itu Bu. Satu gantang 10 liter 10 hari. Lah kalau 2 sampai 3 bulan, sebulan 30 kali 2 60 liter. Lah kebobolan kita dari mana? Mana laki juga tukang ojek ya Bu ya. Udah gitu kadang ngejek, kagak ada ojek, kagak sewa, ya kan repot ya Bu ya. Maka diukur dengan kemampuan kita saja. Seperti itu sayang. Ya. Ada lagi? Gak apa-apa sayang, masih ada waktu 15 menit. Yuk. Yang mau nanya? Yuk. Gak usah sungkan-sungkan, ayo. Gak apa-apa sayang. Oke, silakan. Mana yang diutamakan apabila waktunya bertepatan nih antara kita mau kajian sama takziah? Karena berilmu itu wajib. Itu yang didahulukan yang mana? Iya, jadi pertanyaan cakep. Mana yang dia harus didahulukan? Kita kajiankah atau takziah? Nah, kalau memang kajian itu waktunya bisa memenuhi, seumpamanya nih kita kan takziah, teman kita kan habis meninggal. Kajian kan bisa lain waktu. Takziah kan kalau kita ngikut kajian nanti keburu dimakamkan. Ya. Tapi kalau memang dia dimakaminnya masih jauh, maka utamakan kajian dulu. Takziah itu kan dibolehkan sampai 3 hari. Ya.
Jadi kalau kajian kan kita lewatin, kita nggak ikut kajian, udah berlalu. Ya maka ini kita lagi-lagi kita yang bisa tahu jenazahnya kapan sampainya. Masih lama, sekitar 2 jam lagi soalnya masih di rumah sakit. Ya kita kajian. Tapi pas kita tahu teman kita atau mungkin kolega atau kerabat kita atau tetangga kita yang meninggal, kayaknya segera dimakamin deh. Dahulu kan takziah. Jadi seperti itu. Maka kita yang bisa mengatur waktu kita sendiri. Andai kan ini kajian bisa kita datengin setelah kita takziah juga kita nggak usah lama-lama. Nanti kan kita bisa pamit ke sahibul musibahnya, mohon maaf ya, saya nggak bisa lama-lama, saya turut berduka cita, saya mau ada kajian. Jadi utamakan takziah, karena kan jadi bisa kedua-duanya kita kerjakan ya. Tapi kalau memang jauh nih, saya kesana pun pasti udah di makam, udah ikut kajian. Nanti takziah kan bisa dibolehkan, bahkan sunnah ya, dan kewajiban orang Islam itu adalah salah satu menengok ketika saudara semuslim kita itu tertimpa musibah, itu wajiban kita. Ya kan bisa sampai 3 hari. Tapi kalau kajian, mana ini katanya gurunya yang paling bawel katanya, kalau ini kan guru gini katanya, ujungnya nanti saya domelin. Udahlah kajian dulu dah, kita takziah belakang, boleh. Maka kita utamakan yang memang di hati kita ini seret. Maka Bu, Ibu tuh jangan tinggalkan sholat kita. Pilihannya mantap. Ya bukan masalah jodoh doang Bu, bukan masalah kerjaan doang. Salat sunnah istikharah itu hukumnya sunnah. Tapi buat saya rugi kalau saya nggak ninggalin. Karena kita hidup itu Bu dihadapkan dengan 2 pilihan. Pakai baju hijau, merah. Pakai baju hitam, putih. Pilihan semua. Maka salat sunnah istikharah itu buat orang yang memang udah rutin. Buat saya pribadi itu Bu rugi banget kalau nggak ngerjain. Bukan hanya untuk mendapatkan jodoh, bukan hanya untuk menentukan pilihan pekerjaan, bukan hanya untuk menentukan pilihan beli ini beli itu segala macam, bukan. Tapi sholat sunnah istikharah itu buat keyakinan kita, biar nggak pelin-pelan. Kalau pelin-pelan itu Bu, kesono mau, sini mau. Ada angin barat, kau ikut ke barat. Ada angin laut, kan pu ikut ke laut. Kau ke sana mau, ke sini pun mau. Setelah ku tahu, aku jadi tak mau. Tuh Bu, cinta-cinta karet tuh zaman dulu saya masih SD. Seneng banget saya sama lagu begitu tuh. Nah kalau lagu sekarang saya kagak ngerti Bu, udah kagak ngerti udah repot ngapalin lagu sekarang. Zaman dulu mah enggak Bu. Itu orang yang nggak punya sifat istiqomah. Takziah ngaji, takziah ngaji. Ujung-ujungan dia ketemu teman di TikTok, ngaji kagak, takziah kagak, TikTokan scroll. Itu orang nggak punya istiqomah itu Bu. Maka orang yang sering mendalamkan sholat sunnah istikharah itu pilihannya paten, ikut laki, ikut anak, ikut laki, ikut anak. Laki aja dah, anak mah kagak punya duit, laki aja punya duit, kan ke mall jalan-jalan. Maka gitu ya, dawamin sholat sunnah istikharah ya. Gak pertanyaan Bunda mana yang harus dahulukan ketika kita dua-duanya mampu, itu yang lebih afdol ya. Takziah jangan lama-lama. Ini mah takziah nangis di depan jenazah, cium-cium. Lagi hidup aja kita gak mau nyium-nyium, sudah mati cium-cium. Udah kita musuh bebuyutan lagi. Pas takziah kita marah, kata gue mati lu, mati kan lu, mati. Jangan boleh juga gitu ya Bu ya. Oke, insya Allah manapun yang bisa kita kerjakan yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan kalau kita sering sholat sunnah istikharah, semua menjadi mudah dan tidak ada pelin-pelan dalam hati kita. Insya. Ada lagi? Oke, yang tengah dulu Bu, nanti baru yang belakang. Ayo, silakan. Pengganti puasa untuk musafir. Kapan saja apa setelah Lebaran, dan satu lagi harus berturut-turut gitu puasanya. Baik.
Kodok untuk orang yang meninggalkan puasa dikatakan tadi jaizun, buat siapa? Buat orang yang musafir. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kapan gantinya? Kalau bisa segerakan setelah bulan Ramadan, artinya selesai Idul Fitri. Segerakan. Apakah harus berturut-turut? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Andai kan kita punya utangnya, musafirnya mungkin 3 hari, karena kan kita musafirnya mungkin jauh ya. Apakah harus 3 hari berturut-turut? Boleh. 3 hari berturut-turut kita kerjakan kalau memang kita mampu, boleh. Andai kan ya Allah ini kayaknya lemes banget, mana pas mau lebaran cucu pada datang ke rumah, bulan Syawal ini katanya nggak mau puasa dulu deh, kodonya ntar dulu deh kalau anak-anak udah pada pulang, terus Idul Fitri juga udah agak sepi, boleh nggak apa-apa. Jadi ya kalau memang yang lebih afdolnya ya segerakan, karena khawatir umur kita sudah datang, ajal kita udah nyampe. Maka kalau itu biasanya Bu, kodok Ramadan itu kalau masih haidkan subur itu di setelah 1 hari Idul Fitri. Jadi nyambung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan Syawal. Jadi kita bayarnya kodok. Andai kan kita sudah dapat yang puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal, itu udah include, tapi niatnya tetap 1. Ya maka segerakan itu lebih utama. Apakah wajib berturut-turut untuk membayar kodok? Enggak wajib berturut-turut, tapi kita memang wajib membayar kodok dalam kondisi yang kita memang sedang sehat. Ya, andai kan kita ini merasakan, ya Allah saya lemah banget kalau puasa menjamu tamu. Ini bulan Syawal ini anak datang, pada keluarga datang, saya lemes, udah nggak usah, karena kan nggak mampu berarti kita. Ya, jadi utamakan segera mungkin kita bayar kodok, dan kalau masalah harus berturut-turut, nggak ada keterangan harus berturut-turut. Yang jelas selama Ramadan masih belum lagi nyampe lagi, tuntas puasa kita bayar. Seperti itu saya. Boleh kapan aja. Oke, sama-sama. Oke, Bunda yang pakai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sayang. Mengenai fidyah bayar puasa, dulu kan anak saya meninggal, tapi di bulan Ramadan Umurnya berapa? 19 tahun. Di bulan Ramadan 2025 kemarin, kaderullah Anda dikasih sakit, jadi puasanya agak banyak bolongnya. Jadi saya yakin beliau masih punya hutang puasa. Apakah saya sebagai orang tua atau ahli warisnya wajib membayarkan fidyah untuk Ananda almarhumah? Itu aja Umi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami terus berduka cita atas berpulangnya Ananda. Mudah-mudahan dijadikan min ahlil khair dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah, ketika seorang tua memiliki anak yang memang yakin dia tidak melaksanakan puasa di bulan tersebut pada Ramadan tahun 2025, berapa banyak yang dia tinggalkan puasa, maka tutupi dengan fidyah. Bunda bayarkan fidyah saja. Ya, beras. Kalau memang yakin nih kayaknya sih dia 15 hari dari sakitnya ini, bayarkan 15 mud. Mud itu kalau hitungan liternya orang Arab segini. Kalau hitungan mud, ini namanya di sini disebutnya 1 mud. 1 mud ini 1 takaran begini Bu. Orang Arab kan gede, tapi kalau kita tuh disebutnya ya berapalah 1 liter lah kurang lebih. Bayarkan sejumlah yang anak Bunda tinggalkan. Jadi langsung bayarkan saja, ya. Jadi insya Allah jadikan yang terbaik buat Bunda, yaitu yang celengan kita ya. Jadi mudah-mudahan Allah ganti dengan anak yang lebih soleh-solehah lagi ya, dan nanti juga di surga insya Allah kita bertemu lagi dengan mereka ya. Jangan berpatah kecil semangat, karena kita itu bakalan mati ya. Mati itu hanya perpisahan sementara Bu. Kita itu akan transit yang namanya di alam barzah. Nah, alam barzah ini adalah alam antara dunia dan akhirat. Jadi ketika kita sudah ditinggal oleh keluarga kita, kerabat kita, baik suami ataupun anak atau keluarga yang lainnya, maka jangan kita sesalin dan bayarkan aja kewajiban yang memang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu kalau dia memang memiliki utang puasa, bayarkan sejumlah berapa yang dia tinggalkan puasa itu, dengan beras boleh, dengan makanan matang juga boleh, dan dengan sesuai kesanggupan yang kita miliki. Langsung saja ya, nggak apa-apa sayangnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan dikasih sabar buat orang tuanya. Amin ya Rabbal. Oke, ada lagi satu lagi. Jika kita di rumah lagi sholat nih, kalau perempuan kan emang nggak keras gitu ya. Ada tamu tuh, assalamualaikum. Kita ini harus seperti apa? Dijawab atau kita keraskan suara lagi sholat tuh? Apa gimana sih baiknya? Iya, kadang kita kan paham ya Bu ya, tentang sholat. Kalau emang sholatnya wajib,
maka kita tidak wajib menjawab salam. Karena kan menjawab salam hukumnya wajib, memberi salam hukumnya sunnah. Nah kalau kita lagi sholat ada tamu, assalamualaikum, kita dengar nih, saat ini kayaknya tukang arisan, gua jangan keluar nih. Ini kayaknya nih dia ngubahin duit nih. Salatnya salat sunnah, ya salatnya salat sunnah, maka batalkan. Kan kita tahu nih, ini tukang duit begini nih yang bayar duit nih, kalau gue gak jawab ujungnya duit gue kalong, ini duit bawa lagi sama ini nih. Udah batalin nggak apa-apa kalau salat sunnah, ya. Begitu juga suami, assalamualaikum mama. Nah suami kita ini kan sifatnya nggak betah menunggu. Kalau kita lagi salat sunnah maka batalkan. Tapi kalau ketika kita lagi sholat wajib, maka cukup kita menjawab Allahu Akbar. Kalau dia paham, oh iya istri saya lagi sholat. Oh iya yang punya rumah lagi sholat. Sami'allahu liman hamidah. Boleh dijaharkan. Ya Bu ya. Karena sebagai tanda ada tamu dan tamu itu paham. Ya kalau yang punya rumahnya lagi sholat, maka boleh kondisi seperti ini kita jaharkan alias kita keraskan. Ya, tapi kalau kita lagi nggak ada kondisi orang ada tamu beri salam mah, ya jangan Allahu Akbar, Alhamdulillah, mak mau jadi imam mak, ya enggak ya. Tetap kita berbisik ya, berbisik cukup kita saja yang mendengar, karena itu adalah salah satu rukun fi'liyah, ya, rukun kauliyah, rukun fi'liyah dan rukun qalbiyah. Ya, maka rukun kauliyah itu ya kita jaharkan hanya sebatas kita aja yang dengar. Iya, jadi ada 3 rukun dalam sholat. Ya, rukun kauliyah dan rukun fi'liyah ini kita lakukan ketika kita mampu. Nih saya kagak bisa sholatnya sambil berdiri karena saya agak seteruk. Iya, nggak apa-apa, silakan duduk. Ya, nih saya lagi bisu, kagak bisa ngomong-ngomong. Saya sholatnya pakai rukun qalbiyah aja boleh. Rukun kauliyah dan rukun fi'liyah ini wajib dilakukan ketika dia mampu. Tapi kalau nggak mampu, yang qalbiyah. Satu lagi. Iya. Gini, ini kan pada bukber yuk gitu kan ya. Terus saya kan jawabnya enggak gitu kan ya. Saya mau sholat taraweh gitu ya. Terus jawabnya mereka gini, taraweh itu kalau perempuan wajib sebaiknya di dalam rumah gitu ya, bukan di luar. Itu bagaimana sih sebaiknya? Kalau ada yang mengatakan perempuan itu kan tarawih itu sebaiknya di dalam rumah gitu. Kalau saya kan bilang saya mau tarawih di luar gitu. Gimana Mbak? Iya, baik, ketika kita menolak ajakan bukber apa sih Bu? Buka bersama bareng. Buka puasa bersama, jangan buka bersama, jangan buka apanya dulu yang belum dibuka. Ya. Kita nolak karena kenapa? Satu, khawatir kita ninggalin sholat sunat taraweh. Ya. Nah lalu bagaimana afdolnya seorang perempuan? Apakah sunahnya di dalam rumah ataukah mungkin sunahnya di masjid berjamaah? Ya kita ambil dua keutamaannya. Nah ketika kita utamanya itu di dalam rumah karena satu kita punya bayi, maka ini wajib di rumah. Nanti bayinya nangis bagaimana? Sholat mamanya kagak tahu diri itu mah. Ini bayinya ditinggal di musola. Kita juga tahu ini lebih utama mana. Kita kan balik kalau di rumah kan bisa. Ya anak mau nangkring kan kalau kita bawa bayi Bu jadi bikin ganggu orang. Maka utamanya di rumah itu orang yang begitu ya Bu ya. Jangan kita sok-sokan bayi kita tantang-tantang ke masjid dulu anak nangis kan jadi ganggu orang ya Bu ya. Maka utamanya di rumah ya. Tapi bayi nggak punya, aki-aki juga ngizinin dulu, yuk kita bareng-bareng sholat di masjid bareng malaki boleh. Karena Rasulullah dulu ketika Sayyidatuna Aisyah bareng-bareng sholat berjamaah di dalam masjid, maka dua-duanya pun utama. Ya, tapi yang kita pilih apakah kita lebih utama di rumah? Kita lihat sikonnya dulu. Kalau memang kondisinya ini suatu anak bayi banyak, kemudian ada keluarga juga pasti pada repot, kemudian suami juga nggak ngizinin, maka itu lebih utamanya di rumah. Maka lagi-lagi ini ya istikharah kalau memang. Jadi kita nggak ada pilihan yang pelin-pelan. Jadi semuanya juga utama ya. Ketika kita sudah meyakinkan, oh iya saya lebih utama di masjid karena di rumah juga nggak ada orang. Suami juga di masjid, maka lebih utama di masjid. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi yang lebih afdal perempuan sholatnya di mana? Ya di rumah. Ya Bu ya.
Ya karena kenapa? Kalau di musola atau masjid itu kadang membuka fitnah. Apalagi kita dari rumah pakai minyak wangi, seret. Kalau tidur juga gak pakai minyak wangi, tidur pakai autan. Maka tuh aki-aki cepet bengek, mati. Giliran mau sholat aja, bukan nanya pakai disemprot, jangan. Itu nimbulin fitnah. Jadi orang laki nggak khusyuk. Kenapa tuh perempuan wajibnya ya sunahnya di sholatnya di rumah? Karena tuh perempuan tuh banyak aibnya. Suaranya amin. Kata laki-laki suaranya siapa sih itu montok banget. Kayaknya romanya gue song. Kita juga harus bisa menempatkan diri. Karena perempuan tuh banyak fitnahnya. Ya. Tapi ketika laki ngajak, ya kita harus tahu batasannya. Jangan bersolek, jangan pakai minyak-minyak wangi. Ya, datangnya paling belakang, pulangnya paling dulu. Kenapa? Kalau belakang kan laki-laki nggak ngeliat kita. Ya pulang paling dulu, biar laki-laki juga nggak ngeliat kita. Seperti itu, ya Bu ya. Jadi dua-duanya sebenarnya afdol. Karena Rasulullah juga pernah mengajak Sayyidatuna Aisyah untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dan Sayyidatuna Aisyah di barisan sapnya perempuan, Rasulullah di barisan sapnya laki-laki. Jadi dua-duanya utama, ya Bu ya. Maka kita juga harus menempatkan diri itu. Kalau memang di rumah kondisinya repot ada buai, udah nggak usah Bu ya. Utamanya di rumah kalau yang begitu mah. Repot man buai kagak pakai pempos, ngompor lagi di masjid, ujungnya takmir masjid. Kesel banget katanya anak siapa sunat kan begitu ya Bu ya. Maka dua-duanya sama, kita tinggal mengkondisikan saja. Baik, udah jam 11, takut pantatnya udah pada panas Ibu ya. Pada mau jemput anak sekolah takutnya Ibu ya. Baik, udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Kita awali tadi dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ilmu yang kita kaji saat ini, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat.